Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Di sini Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai kebahasaan dari teks eksposisi. Namun, sebelum Bapak melanjutkan ke materi itu, Bapak akan mengulang kembali materi minggu yang lalu mengenai struktur dari teks eksposisi. Di antaranya, yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Selanjutnya mengenai kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, terdapat kata teknis. Di dalam teks eksposisi sering dijumpai banyak kata teknis atau kata istilah. Nah, untuk menemukan kata teknis tersebut disesuaikan dengan topik yang dibahasnya. Kita ambil contoh, apabila topiknya tentang kelahiran, pasti di dalam teks eksposisi banyak istilah-istilah biologi yang muncul. Seperti itu. Yang kedua, menggunakan kata sifat. Selain menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas, teks eksposisi juga banyak menggunakan kata sifat. Kata sifat atau sering disebut juga adjektiva adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek, baik itu benda, manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Misalnya cantik dan tinggi. Ketiga, adanya proses afiksasi. Nah, afiksasi ini bertujuan untuk proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar, atau juga dapat disebut juga proses penambahan afiks atau penambahan imbuhan menjadi kata. Nah, itu afiksasi, penambahan imbuhan. Misalnya, contohnya telunjuk. Kata dasarnya tunjuk ditambah awalan te menjadi telunjuk. Atau misalnya, kata dasarnya pisah ditambah akhiran kan menjadi pisahkan. Nah, itu yang dinamakan dengan proses pengimbuhan atau afiksasi. Yang keempat, perba. Dalam teks eksposisi banyak digunakan kalimat perba, yaitu kalimat berpredikat perba. Seperti contoh, menyapu, menendang, ataupun memotong. Kelima, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau suatu tindakan. Nah, kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya membutuhkan sebuah objek, sehingga pola dasar jenis kalimat aktif ini adalah S, P, dan O. Subjek, predikat, objek. Sementara itu, kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek, namun bisa ditambahkan dengan keterangan
atau pelengkap. Jadi, untuk dasar kalimat aktif intransitif menjadi S, P, dan K atau S, P, pel, pelengkap. Nah, kita ambil contoh untuk kalimat aktif transitif. Ini contohnya. Ibu mencuci piring. Ibu sebagai subjek, mencuci predikat, piring adalah objek. Seperti itu. Berikutnya, contoh kalimat aktif intransitif. Pak Firman bekerja di sebuah perusahaan, atau kami bermain di tanah lapang. Kami sebagai subjek, bermain predikat di tanah lapang sebagai K atau tempat, keterangan tempat. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini mengenai kebahasaan dari teks eksposisi. Di antaranya, yang pertama menggunakan kata teknis, yang kedua menggunakan kata sifat, yang ketiga menggunakan afiksasi atau pengimbuhan, yang keempat menggunakan kata kerja atau verba, yang kelima menggunakan kata kerja aktif atau kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.